Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kita, sehingga hari ini kita bisa merenungkan sebagian dari firman Tuhan kembali. Sebelum mulai renungan pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini, sehingga hari ini kami bisa membaca sebagian dari renungan pada hari ini. Tuhan, kiranya Kau berkati agar proses perenungan hari ini dapat berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Dan kiranya kami juga mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami lewat renungan pada hari ini, dan kami juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah interupsi Allah dalam kehidupan yang terambil dari 1 Samuel pasal 9. Saya akan membaca beberapa ayat pokok, tapi saya juga menghimbau saudara-saudara dapat membacanya secara keseluruhan. Untuk membaca renungan pada hari ini, saya akan membacanya dari Alkitab Baru Terjemahan edisi yang kedua. 1 Samuel pasal 9 ayat 15-19 berikut bunyinya. Sehari sebelum kedatangan Saul, Tuhan telah menyingkapkan kepada Samuel hal berikut. Besok kira-kira pada waktu ini, aku akan mengirim seorang laki-laki dari tanah Benyamin kepadamu. Engkau akan mengurapinya menjadi pemimpin atas umatku Israel. Ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Aku telah menilik umatku karena jeritannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, Tuhan berfirman padanya, "Inilah orang yang kukatakan kepadamu itu. Dialah yang akan berkuasa atas umatku." Saul datang mendekati Samuel di pintu gerbang dan berkata, "Mohon beritahukan kepadaku di mana rumah pelihat." Jawab Samuel kepada Saul, "Akulah pelihat itu. Naiklah ke tempat pemujaan mendahului aku. Hari ini kamu akan makan bersamaku dan besok pagi aku mengizinkan engkau pergi. Akan kuberitahukan kepadamu semua yang merisaukan hatimu." Saudara-saudara terkasih, pernahkah kalian berpikir mau dibawa kemana ya arah kehidupan ini, ataupun merasakan mengapa ya kehidupan ini tuh seperti jalan yang berputar-putar tanpa arah ataupun tujuan? Dan seringkali kita juga memikirkan mengapa kehidupan ini tuh selalu saja berbeda dengan apa yang kita rencanakan, dan malah mendatangkan banyak masalah dalam kehidupan kita. Secara dari kasih dalam Tuhan, pada bacaan hari ini kita membaca seorang tokoh yang bernamakan Saul dan diperintahkan oleh ayahnya untuk mencari keledai betina yang miliknya hilang. Saul dan hambanya pun mencari keledai betina tersebut dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun dalam 3 hari pencaharian tersebut tidak ditemukan juga keledai betina tersebut. Dan akhirnya si hamba pun menyarankan kepada Saul untuk menemui seorang penglihat agar nantinya bisa menerima sebuah petunjuk di manakah keledai betina tersebut berada. Dan ketika Saul dan hambanya mendatangi seorang penglihat, tak disangka bahwa dari cerita mencari soal keledai betina malah membawakan di mana Saul itu diurapi menjadi raja atas Israel oleh si penglihat yang bernamakan Samuel. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kisah ini sebenarnya memiliki makna yang mendalam karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa walaupun kita bukanlah orang yang hebat ataupun kehidupan kita sedang dialami masalah yang sangat berat, Tuhan tetap bisa memakai kehidupan kita. Karena sama seperti Saul, karena ia itu berasal dari suku Israel yang terkecil, yaitu di Benyamin. Dalam bacaan pada hari ini, kita juga melihat bahwa Tuhan sebenarnya memegang besar atas kehidupan kita, dan Tuhan tuh juga memiliki kuasa atas kehidupan kita, dan Ia sedang bekerja untuk menggenapkan rencana-rencana yang Ia telah siapkan dalam kehidupan kita. Dan terkadang dalam kehidupan kita, Tuhan sering mendatangkan interupsi-interupsi dalam kehidupan kita yang seringkali tidak pernah mudah untuk kita mengerti. Dan seringkali kita juga mempertanyakan mengapa Tuhan mendatangkan hal ini dalam kehidupan kita. Dalam rencana Tuhan, sebenarnya kita sebagai anak Tuhan, kita bukan hanya
harus mempertanyakan kepada Tuhan, tetapi kita juga harus belajar untuk menjalankan apa yang telah Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Karena jika kita tidak pernah belajar untuk mengerti ataupun menjalankan rencana yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita tidak akan pernah melihat apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita dan apa hasilnya. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan itu akan selalu berkarya dan memakai kehidupan kita, baik lewat orang lain ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun memang sulit dimengerti, belajarlah untuk percaya pada rencana Tuhan dan bersabarlah melihat rencana yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan pastinya akan menyiapkan rencana-rencana yang baik untuk dalam kehidupan kita. Sebelum menutup renungan pada hari ini, saya ingin mengajak saudara-saudara terkasih untuk merenungkan sebuah pertanyaan ini. Ketika Tuhan mendatangkan interupsi-interupsi ke dalam kehidupan kita, apakah kita bersungut-sungut atau malah kita bersuka cita? Karena Tuhan itu mau untuk peduli dan mengambil andil dalam kehidupan kita. Jika saudara-saudara terkasih masih mengalami hati yang bersungut-sungut ketika Tuhan melakukan interupsi dalam kehidupan kita, percayalah dan mulailah coba belajar untuk menyerahkan kehidupan kita dan percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti akan membawa hal yang positif dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan hari ini, sehingga hari ini kita juga bisa mendengar sebagian dari firman-Mu kembali. Tuhan, kami juga di satu sisi bersyukur karena Engkau selalu menyediakan rencana-rencana yang baik dalam kehidupan kita, dan rencana-rencana tersebut akan tentunya membawa dampak positif. Namun di satu sisi kami juga ingin meminta bantuan kepadamu agar kita bisa belajar mengerti apa yang ingin Kau kerjakan dalam kehidupan kami dan menerimanya. Dan Tuhan, maafkan jika memang kehidupan kami seringkali kami bersungut-sungut ketika Engkau memberikan interupsi dalam kehidupan kami. Biarlah renungan pada hari ini itu dapat kami implikasikan dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.